Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran Bu Maya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Sebelum Ibu masuk ke materi, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan di share materi ini agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, bagaimana keadaan atau kabar kalian anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria. Anak-anak, sebelum kita masuk, tentu saja waktu kelas 10 kemarin kalian sudah pernah belajar dan mempelajari tentang gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar, bukan? Nah, pada saat kalian membahas tentang gerak melingkar, kalian memahami bahwa gerak benda tanpa mengetahui penyebab geraknya. Oke, kali ini kita akan mempelajari penyebab suatu benda mengalami gerak melingkar atau biasa disebut dengan rotasi. Sebelum mempelajari jauh tentang besaran-besaran yang mempengaruhi gerak rotasi, Ibu mau kasih tugas sama kalian. Nah, di sini tentu saja kalian mempunyai engsel pintu, bukan? Nah, engsel pintu merupakan bagian dari pintu. Adanya engsel memudahkan pintu saat dibuka dan ditutup. Engsel pintu menerapkan salah satu konsep dinamika rotasi, yaitu momen gaya. Cobalah kalian mendorong daun pintu tepat di gagang pintunya. Nah, coba kalian ulangi kegiatan tersebut dengan mendorong pintu pada bagian tengah daun pintu. Kira-kira apa yang membedakan pada saat keduanya dilakukan? Oke, kita nanti bahas ya. Nah, di sini Ibu akan memasuki materi. Yang pertama adalah momen gaya atau biasa disebut dengan torsi atau tau. Nah, momen gaya atau torsi adalah momen gaya yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak rotasi. Nah, tadi gerak rotasi apa? Gerak rotasi itu adalah gerakan yang mempelajari tentang penyebab suatu benda. Oke, momen gaya dapat didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor posisi R dan vektor gaya F. Nah, pasti kalian masih ingat bukan apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai. Nah, bisa kalian lihat rumusnya. Nah, rumus dari torsi ini adalah torsi sama dengan F dikalikan dengan R. Nah, siapa yang masih ingat F itu apa? F adalah gaya. Nah, gaya ini mempunyai satuan adalah Newton. Kemudian R itu apa, Nana? R itu adalah lengan gaya. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Oke, jadi R itu adalah lengan gaya atau vektor posisi R. Sehingga torsi ini mempunyai satuan. Nah, ini adalah torsi. Satuannya adalah Newton meter. Oke? Ya, silakan kita lanjut materinya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui ada perjanjian putaran torsi dalam berputar. Ya. Perjanjiannya itu adalah di sini torsi itu bernilai positif jika gaya yang dikenakan pada benda berputar searah jarum jam, dan torsi bernilai negatif jika gaya yang dikenakan pada benda berputar berlawanan jarum jam. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Nah, di sini adalah ibu gambar jam. Nah, kita bisa lihat di sini torsi itu akan bernilai positif jika dia berputar searah jarum jam, dan torsi akan bernilai negatif jika dia berputar berlawanan dari jarum jam. Oke,
aplikasi torsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah menggunakan atau bermain jungkat-jungkit bukan? Yang biasanya terdapat di TK atau biasa dimainkan oleh anak-anak. Nah, di sini jungkat-jungkit memiliki penumpu sebagai sumbu rotasi. Ketika bermain jungkat-jungkit, setiap orang bebas menduduki posisinya. Perbedaan gaya berat setiap orang akan menyebabkan jungkat-jungkit bergerak naik turun. Jika dua orang yang berbeda beratnya, nah bagaimana kondisi jungkat-jungkit dapat seimbang? Oke, kalian bisa bahas bersama dengan teman-teman tentang permainan jungkat-jungkit. Ya, anak-anak, kita masuk ke contoh soal dari torsi. Di sini contoh soal nomor 1 yaitu sebuah cakram berjari-jari 30,0 cm dapat berputar pada sebuah poros mendatar. Di sekeliling cakram dililitkan seutas tali yang ujung talinya ditarik dengan gaya yang besarnya tetap sebesar 15,0 Newton. Nah, berapa besar momen gaya pada cakram tersebut? Pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Di sini yang diketahui itu adalah R-nya 30,0 cm. Jangan lupa ya, R ini harus diubah ke dalam satuan meter. Nah, centimeter ke meter dibagi berapa anak-anak? 100 Bu Maya. Oke, jadi sentimeter ke meter itu adalah naik 2 tangga. Jadi dibagi dengan 100. Jadi 30 dibagi dengan 100 adalah 0,3. Nah, di sini 0,3 meter. Kemudian F itu adalah gaya 15 Newton. Nih 15 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah torsi atau tau. Nah, di sini torsi sama dengan F dikalikan dengan R. Tadi sudah kita bahas kan sebelumnya, F itu adalah 15 Newton, 15,0 Newton dikalikan dengan R itu adalah 0,3 meter. Jadi 15,0 dikalikan 0,3 hasilnya adalah 4,5 Newton. Ya, contoh soal nomor 2. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang A, B, C, D seperti yang terlihat pada gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, ya kalian bisa lihat ya, di sini ada gambarnya. Gambarnya di sini adalah ada sumbu A, B, C, dan D. Nah, F1 ini adalah besarnya 10 Newton, F2 adalah 10 Newton, F3 adalah 5 Newton, dan F4 adalah 4 Newton. Di sini jarak atau R dari A ke B 2 meter, dari B ke C 1 meter, dan dari C ke D adalah 3 meter. Pertama yang kalian perlu lakukan adalah, nah di sini ingat sumbu rotasinya adalah sumbu titik A. Ini titik A ya. Oke. Di sini diketahuinya tadi Ibu sudah sebutkan F1 10, R1-nya ini 0. Kenapa? Karena dia tidak memiliki R-nya. Jadi R-nya adalah 0. F2-nya 10, R2-nya 6. 6 dari mana Ibu? 6 itu didapat dari ini F2 ya. Jadi jarak dari F2 ke F1 ini ada berapa? Kita hitung. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3 adalah 6 meter. Kemudian F3 adalah 5 Newton. F3-nya 5 Newton. R-nya berapa? Jarak dari A ke C adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 meter. Kemudian F4 adalah 4 Newton. Nih, R-nya berapa R4-nya? Jarak dari A ke B yaitu 2 meter. Yang diketanya adalah torsi yang terletak pada titik A. Pertama, kita pakai rumus yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi torsi sama dengan F kali R. Kita jabarkan satu-satu sampai ke torsi 4. Torsi 1, F1 kali R1 dikalikan 10 kali 0, 0. Torsi 2, F2 kali R2 sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60 Newton. Nah, kenapa positif Ibu?
Oke, positif ini didapat dari, kita lihat, torsi 2. Torsi 2-nya ini ya. Torsi 2 ini berputar untuk mendekati sumbu A itu searah atau berlawanan arah. Dia berputarnya begini, searah, atau dia berputarnya ke atas. Nah, di sini yang paling dekat itu adalah F2-nya ini berputar searah jarum jam supaya dia dapat di sumbu titik A. Nah, kalau searah tadi tandanya adalah positif 60 Nm. Lanjut ke F3 atau torsi 3. Torsi 3 itu F3 kali R3, yaitu 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, di sini tandanya apa? Negatif. Kita bisa lihat F3-nya mana? F3-nya yang ini ya. F3 ini dia berputarnya searah jarum jam untuk sampai ke titik A, atau lebih dekat ke berlawanan arah jarum jam untuk sampai ke titik A. Nah, di sini dia berlawanan supaya mendekati sumbu A-nya. Jadi kalau dia berlawanan tandanya adalah negatif. Tadi yang ini positif. Kemudian torsi keempat. Torsi keempat F4 dikalikan dengan R4, yaitu 4 kalikan 2 sama dengan 8. Tandanya kenapa positif, Ibu? Oke, kita lihat F4 di sini. Dia searah atau berlawanan arah? Lebih dekat searah atau berlawanan arah? Kita lihat, dia lebih dekat searah. Kalau lebih dekat searah berarti tandanya positif. Jadi positif 8 Nm. Sehingga kita gabungkan resultan torsi di titik A sama dengan torsi A sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4. Jadi ini kasih masuk 0, yang ini 0 ditambah 60 dikurang 15 ditambah 8. Jadi hasilnya adalah 53 dengan tandanya positif. Positif ini tandanya yaitu artinya batang berputar searah jarum jam. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya dan tugasnya, Ibu akan kembali membahasnya. Dan jangan lupa di-share dan di-like serta di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.